Jadi boleh marah-marah Pak, karena didokumentasi kayak Ahok. Jadi kalau dia marah-marah bisa diputar lagi ya? Nah, cariin aspak satu lagi Pi. Itu dia Pak, di ruangan Bapak. Kalau itu sifat kali itu. Ya. Marah-marah itu udah sifat itu. Kata sih karena ada yang dibikin bahas. Kalau enggak ya. Tidak, enggak itu juga memang logat itu begitu. Oh logat ya. Set gitu. Lama di dalam. Lama lagi ini belakang putar di belakang. Ada kan? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita selalu diberi kesehatan. Amin. Problematika hidup ya. Amin. Namanya. Semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan dalam mengatasi apapun yang sedang kita hadapi. Ini saya melihat di sini, saya bersyukur sekali bahwa kita punya manajemen BPP ini sebenarnya sangat solid. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang menyampaikan kepada masyarakat yang kemarin bulan 1 tahun 2022. Saya melihat di sini ada sisi positif yang luar biasa Pak Mas. Udah. Oke. Jadi dukungan dari pihak manajemen saya juga saya kira belum cukup all out maupun di dalam kita. Saya juga akan berusaha mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada BPP. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya, saya harus memobilisasi dan membangkitkan semangat, memotivasi, mengedukasi ya. Kita memberikan satu wejangan lah kalau bahasa kita ya. Bukan saya merasa lebih pintar, bukan, kita hanya sifatnya ini saling mengingatkan, saling mendukung saja gitu. Sesuatu yang kita lihat yang kita lakukan itu mungkin akan lebih berat ketika kita mengawali perkataan ya, karena dengan berbagai keterbatasan ya hal yang ada ya, bagi kita untuk mempengaruhi orang ini nggak mudah. Tetapi kita kembalikan kepada personal ya, secara personal ketika kita punya sales responsibility yang kita bangkitkan, itu tentu akan bisa mengakomodir seluruh lekanan, seluruh divisi. Artinya kita tidak melempar tanggung jawab, semua itu harus keterkaitan, saling keterkaitan, dan kita harus peduli gitu. Makanya kemarin saya tekankan bagaimana caranya kita ciptakan suasana yang bersahaja, suasana yang bersahabat, dan kita harus bisa sinergi ya, kalau ya. Nah, insya Allah kita sudah punya modal di sini. Yang pertama adalah modal kemampuan, senioritas, dan mungkin tatanan yang lebih baik dibanding yang lain. Ini modal utama. Dan bagaimana kita menjualkan bahwa kita harus lebih lebih peduli, lebih bersahabat ya, sebagaimana yang kita lihat dari hubungan kita Pak Doni yang terlepas sebagai manusia banyak kekurangannya tapi niat bersama. Artinya beliau itu betul-betul seorang pemimpin yang bijak ya, dan memberikan keluasan, mencerdaskan kita semua untuk berpikir. Itu juga Pak Satria dengan konsep-konsepnya yang sebenarnya kalau kita paham itu orang itu akan lebih maju, akan lebih merdeka ya di dalam menentukan sikap atau di dalam berkarya. Satu contoh Pak Satria sampaikan di sini bahwa kami itu fleksibel di sini, bukan hanya menjual unit atau menjual konsep, tetapi kita menawarkan siapa yang membuat konsep. Ini sebenarnya luar biasa, artinya beliau ini memberikan peluangan pada seluruh tim ya, atau mungkin di anggota manajemen, bagian dari manajemen itu, supaya kita lebih luas berpikir. Jadi mindset kita itu bukan hanya kita sebagai teknik, kita sebagai marketing, kita sebagai agent atau mungkin sebagai staff. Paling tidak di sini akan membentuk satu kekuatan dan kesuksesan. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya kekuatan berjamaah. Kalau lisan dengan hati itu mungkin
artinya di sini kita bekerja keras, semangat mengerahkan seluruh kemampuan, tetapi hati kita kosong. Ya, ini mungkin berat untuk mencapai target. Saya mohon maaf ya, saya mau sedikit sampaikan dengan sendiri. Dalam satu riwayat itu dikatakan beliau Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Man amsakalahu nama biyadaihi amsa maqfurullah." Ini adalah konsep untuk mencapai sukses. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, kita muslim, Kristen apapun, kita bukan hanya view yang membicarakan surga dan neraka, tapi justru di sini kita akan membangkitkan etos kerja yang lebih baik. Ya. Saya rasa mungkin itu tidak salah, sangat benar Pak Satria ya. Ya. Tinggal kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Saya hanya minta tolong jangan ada sikap atau ucapan yang tidak enak didengar dalam sesama satu manajemen ini, khususnya perusahaan sehebat apapun kalau tidak ditunjang dengan tim market yang baik, yang solid, yang sudah bahasanya mampu ya, ini tidak akan ada apa-apanya. Ya, karena kalau kita bicara cash flow itu waduh luar biasa ya kan. Dari mulai cashnya kita harus mulai operasionalnya pertama, finansialnya dan overheadnya baru kita bicara free, ya kan? Nah ini yang kita bisa lakukan gitu. Tapi ini agak cukup bagus lah ya. Menurut saya tinggal di sini mungkin ada prioritas dan kita harus saling mensupport kepada tim kita. Jangan kita ekstrim. Marketing mungkin hari ini belum bisa menjual, mungkin besok bisa menjual. Minggu ini belum bisa, mungkin minggu depan. Kita yang ada pembinaan secara psikologi, mereka itu akan mengevaluasi diri sendiri. Yang penting kita berikan media, kita berikan sarana, kita sebagai motivator, nah itu akan membangkitkan mereka. Dan mereka juga akan merasa malu dan merasa enak ketika tidak bisa memenuhi apa yang harus dijadikan tanggung jawab kita. Menurut saya itu. Nah yang pertama mungkin saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin pertama dari divisi marketing dengan mengawali seperti itu menurut saya sudah cukup ya, cukup bagus. Semoga kita tetap bisa bertahan dan saling mengingat. Yang kedua ini dari divisi teknik ya, saya mungkin butuh masukan juga ya dari peralatan senior ya, teknik di sini dengan timnya Pak. Nah, Palem juga sudah cukup mampu, sudah cukup paham. Ini coba seperti apa masukan-masukan yang harus bisa saya dengar supaya nanti untuk bekal saya menyampaikan kepada teman-teman di marketing. Dan yang ketiga mungkin di sisi legal, saya harus tahu, ya kan, jangan sampai marketing saya genjot, ya kan, bahasanya habis-habisan, saya juga menjual konsep di luar, tapi juga didukung dengan tim legal yang bisa dipertanggungjawabkan secara normatif. Ya. Yang pertama divisi marketing, yang kedua teknik, ini belum nyampe. Nah itu mungkin belum. Dan yang keempat ini sarana pendukung. Sarana apa yang akan diberikan oleh pihak manajemen untuk mendukung kami semua, baik tim marketing, tim teknik, tim legal. Ini saya perlu, karena ini juga nggak kalah pentingnya kalau ya, kemudian sehatnya perusahaan itu ketika kita kalau ibarat bangunan itu overstacknya bagus, jadi dia tidak akan mudah goyang diterpa apapun ketika buat bangunan overstacknya bagus itu akan hati. Dan di sini gambarannya seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, nah ini juga berkaitan dengan pos operasional. Saya tidak akan mengajukan kecuali ada judul yang jelas. Dan mungkin kalau ada judul yang jelas seperti saya butuh misalkan Pak Satria mau mendekati saya akan memenuhi suatu pimpinan lembaga atau mungkin institusi atau apa, saya butuh dukungan. Yang pertama mungkin ya jelas biaya operasional. Nah ini jangan ada hal-hal yang sifatnya itu nanti enggak enak. Artinya sepahit apapun saya harus sampaikan. Yang jelas saya tidak akan pernah menyalahgunakan kebijakan perusahaan. Ini pertanggungjawaban saya secara pribadi. Ya. Apapun yang saya ajukan itu pasti secara fakta dan kebutuhan real.
dan saya bisa dievaluasi atau bisa dipertanggungjawabkan atau bisa itu saya akan bekerja secara maksimal sesuai kebisaan saya dan mungkin secara profesional saya harus mengikuti tatanan kondisi. Saya rasa mungkin itu bahasa saya. Saya catat Pak, masukan dari teknik, jadi fasilitas pasukan pokoknya. Dan lain-lain. Jadi ini kan baru mulai Pasal untuk prospektus, apalagi Pak tadi satu fasilitas operasional untuk prospektus, masukan dari teknik, banyak apa? Divisi legal lah. Oh, legalitas ya, Terus secara Marketing. karena pendukung tadi kan fasilitasnya. nah seperti itu ya. Oke. Terus mungkin berkaitan dengan biaya-biaya operasional ya. Ya, personal. Terus 4 poin Ya, Pak. marketing. Terus saya tambahin sedikit Ya. dari paparan Bapak Sutirno, konsep kita fleksibel ini sebetulnya sudah kita jalanin, Ya. cuman belum dimasukin ke istilah konsep. Jadi kata-katanya masih jual tanah, jual proyek, padahal itu ada konsep di situ. Nah itu yang timbulin. Jadi umpamanya dulu buahnya ya, oh dia mau bikin begini ya, kita konsep. Ini jalan utamanya, itu konsep tuh. Jalan utama nggak boleh diputus, jalan tembus. Konsep kayak gitu. Nah konsep kita yang sekarang ada klaster. Semua segmen kita ujung-ujung tuh bikin klaster. Kalau dia kegedean, kita bikin lagi konsep. Klaster dikecilin jadi 2 klaster, ya kan? Itu konsep yang kita udah jalanin. Ya. Konsep marketing menunjang ke teknik, menunjang ke marketing, musik plan. Cuman belum kita jabarkan, wah itu konsep kan ini. Padahal kita jalanin itu Pak. Kemudian selain itu tim marketing yang solid itu marketing teknik terutama ya. Nanti dengan legal, kalau legal kan tinggal penyediaan. Inventaris udah atau belum. Yang perlu inovasi itu sangat intens itu sehari-hari, tiap hari itu teknik sama market. Dan ini yang memang terjadi agak selek kemarin kan, ada unsur anasir Pak. Masih kurang sulit sedikit. Karena kita mesti menghadapi konsumennya kalau ketemu negaranya papalannya bosan. Wah, capek deh. Ya, kan aku sendiri kan. Wah, gitu. Jadi kalau kita bilang tim market termasuk teknik, kita lebih ini lagi. Nggak bisa market jalan diri, teknik jalan. Ngeluh teknik, Pak saya capek-capek mana jualannya? Kan gitu. Sama aja sih marketing. Betul. Jual rumput setinggi ini gitu. Itu mesti ngeblend dan saya bilang itu tim market. Kalau kita istilahnya baru tim market satu, teknik dan marketing. Harus itu ngeblend betul-betul, saling dukung. Dan ini akan lari ke direksi Pak. Itu pasti. Kemarin saya udah gua ayo dicoba gimana nih? Capek, ayo coba. Jentek Pak. Itu ujungnya. Itu kan. Iya, tapi itu di direksi udah jadi program, udah nempel di kepala dia. kita udah dari camat dari Dengan ngeblendnya ini, tim market, jadi saya tambah Pak, tim market, orang sales ke teknik, jadi satu Pak, itu tim market penjual. Harus begini, nggak bisa enggak. Ini saya mau jual tipe 27, 60, jalan cornya, rumah contohnya. Pasti ditanya begitu kuliah sia-sia Pak. Kita bikin tipe 27, ini filmnya udah ada semuanya ya. Dari segi promosi, pasti kita mau jualan hari ini. Kalau marketing mau jualan hari ini, keluarin sekarang, gue mau jual sekarang. Oke, ini saya lagi perluas masalah tim marketing. Menurut saya harus sales, penjual dan ada barangnya, ada penjual. Kalau nggak
ada barangnya yang jelek juga sama. Makanya dulu kan bingung kan, bocor coba ini coba. Itu udah 2 kali Pak. Dibikin kayak gini, rumput-rumput apa semak-semak. Bapak pertama kan lihat itu semak tinggi. Belum 3 meter. Iya, belum. Semak tuh 3 meter Pak. Coba bayangin. Udah nggak kelihatan. Ini udah puluh kali Pak dihajar. Nah, ada kecerdasan kita apa ladangin. Karena semua ada. Kita susulkan orang supaya ke arah itu kan. Itu solusi salah satu. Solusi nggak pakai biaya. Nggak pakai biaya. Karena tetap terawat. Nah, iya, karena kemarin itu juga ada rencana. Nah, orang ketiganya juga kan banyak nih. Iya. Sambil pasang kuping pasang telinga. Itu udah melakukan nanti parakin sama security. Ya, itu kemarin kan mintain biaya. Nanti urusan security ada lagi sesinya kenapa kita pakai. Ya, nanti kita juga harus rapat ya dengan security. Ah, ya. Saya rencananya saya mau rapat juga. Saya mau meeting sama Pak Satria, nanti kita sama Pak Bambang Pak Alun ya. Jadi semua di ini udah didukung kayak security kan nggak hanya ada training. Iya. Mungkin dari Polda, mungkin dari trainer penangkap gimana cara menjualnya. Nanti kasih seragam. Coba kasih seragam doang, ngomong apa lu? Ya, alhamdulillah Pak, kemarin kita yang kita kumpul. Iya. Kita pokoknya sekarang kalau ditanya yang dulu Pak Doni sama Pak Bambang tanamin semua. Ya. Sekarang saya Kalau dari- tahu begini Jadi ya, saya tambah tim Bapak, saya tambah ini Pak Sukino akan tambahin apa tugas ya, tambahin pengetahuan bahwa mereka pasang kuping pasang kuping. iya. nanti selalu saya Pengawasan mengajak apa? Pak. Iya, benar. Kan enak tambah pengawas, puas tak aja ngawasin sono. Iya. Kalau itu kan mereka keliling terus, di konsumen kemana, dan dia ada satu jalurnya, nggak Sukino. Kalau kemarin main cepat cukup tiba-tiba masuk di rapat hari Senin Pak. Iya. Nah, itu kan Bisa, tak? nggak sesuai itu, nggak apa. Belum diobrolin, kecuali ini bandel atau apa gitu. Kayak yang dikit-dikit, mama nyapu halaman, sapu aja sendiri. Sambil kita ngomong, Pak, itunya ditingkatin lagi, hobinya nyapunya kurang keliling deh, kurang apa namanya, kurang cermat. Tapi pada saat itu kita nyapu aja dulu kan gitu. Tim yang itu begitu, peduli. Ada lubang, hari ditutup dulu, sambil kita ngomong, Pak itu banyak lubang-lubang terbuka. Kayak gitu. Yang kita kerja cerdas itu gitu, tanpa uang hasil dan didukung oleh tim. Kemudian satu lagi target untuk schedule penjualan itu kita ngalamin empiris itu pengalaman empiris itu 3 bulan Pak. Jadi bulan pertama, bulan kedua kosong. Karena dia nawarin itu nawarin kesana kesini itu si konsumen minta. Bulan ketiga dulu sehari lebih dari 10. Nah itu butuh grup ini Pak. Nanti kalau udah butuh Ini yang tadi saya grup bilang. ini hati-hati. Iya. Bisa beda 1 menit ke booking orang. Dan syaratnya kita tetap sama. Kita lihat booking dan SPR-nya kayak Pak siapa? Satu Elson, satu lagi yang tinggi. Ya, Pak Adi. Pak Adi. Paling penting SPR dan booking. Kok kemarin-kemarin ngawur aja, itulah unsur analisa main ngawur, main pesen kagak ada booking, kagak ada SPR. Nanti yang kayak gitu-gitu, Ya. Nah, itu kita tata lah gitu ya. saya sendiri, kalau tata nggak bisa, terus Pak. Biarkan. Iya. Analisis ngawur gitu. Iya. Habis kalau ditantangnya pada gue pecat, lu jual ya? Gitu lah. Nah, ini Pak Sukino, nanti kalau ada apa, ada komplain apa-apa, Pak Sukino ke saya, ke teknik, jangan waktu kumpul. Iya, itu. Ya, ada masalah yang besar. Nah, makanya kita memulai ya. Nanti kalau kita udah banyak begini, jangan orang sesama mata kita, lu gimana sih? Akan itu kalau banyak orang itu, makanya target saya antara sampai maksimal 300 orang Pak. Dari situ kan terseleksi nanti. Ya kan? Mungkin sisa 50 yang hasilnya nggak 50 sebulan istimewa Pak. Kalau yang tapi targetnya ngambil 300. Ini brosurnya kan kalau kita lihat
100 orang dah. Saya bikin workshop 5.000 Pak. 5.000, 10.000. 10.000. Harus gitu. Perkalian 100, perkalian 50. Antara workshop sama kekuatan jiwa tuh harus ditingkatkan minimal 5 kali. Siap, makanya nanti ke depan juga saya pasti akan analisa ya. Itu jadi tambahan saya Pak, yang dari katakan Pak Sutino. Kemudian kita masuk lagi tadi pertama ya, masuk ke dari teknik. Silakan Pak Bea. Ya, itu Pak. Memang kita kan sekarang ini masalah di keuangan semua Pak. Jadi kita udah ada rencana dari depan ada rencana pengecoran sama perbaikan jalan kasih jalan itu dari awal saya sudah ada rencana begitu. Jadi cuma ada masalah di keuangan. Ya itu klasik itu aja Pak. Kalau teknik ini ngikutin marketing sama maunya dia. Kita nggak pulang di proyek aja kalau memang buat memajuin infrastruktur nggak jadi masalah. Ya, kalau kita dibantu teknik ada 10 unit yang ready itu bisa akad aja Pak. Kita bisa sama Makanya teknik. ini kaitannya kan pasti dengan penjualan. Ya, di sinilah ya kan. Yang jelas sih manajemen pasti sudah bagaimana caranya membuat suatu kerja yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Tapi ini lagi-lagi kembali kepada kemampuan tujuan. Makanya saya mohon dukungan. Kalau saya prinsipnya begini, Pak Satria, saya bekerja itu enggak butuh pengakuan. Betul dari Saya butuh dukungan ketika saya akan melakukan suatu pekerjaan. Saya tidak bicara hasil, tapi saya pertanggungjawabkan apa yang ada kita sampaikan. Karena ini kita hasil ini Allah alam soal. Kita berdoa, ya kan, kita mohon, kita harus menunggu hasil apa yang bisa kita sampaikan. Selama kita memang itu kembali lagi, kita menjadi baliknya. Kalau kita melakukan tulus ikhlas insya Allah. Karena kekuatan doa itu lebih dahsyat dibanding bisa menjadi. Nah ini juga mungkin perlu ditingkatkan semua. Ketika kita ingin memajukan, membesarkan suatu perusahaan, pasti harus dengan sebuah tekad. Konsepnya di sana. Ya, saya sih melihatnya ya kondisi ini sudah bagus. Tapi saya ingin lebih lagi bahwa jangan sampai ada keluhan kesulitan tentang kebutuhan untuk staf, seluruh staf yang ada di sini. Caranya bagaimana ya? Betul-betul tulus, ikhlas, tanggung jawab. Ya. Ini mungkin akan bisa membuat kita itu. Saya rasa itu. Saya nggak butuh mengaku dari Satria itu Pak Doni. Kalau nggak suka dengan saya silakan kerjakan. Tapi saya akan bertanggung apa yang terjadi. Karena saya bukan seorang marketing sampai di service saya hanya ingin memberikan suatu gagasan pandangannya. Saya akan berusaha untuk memanage orang yang pemalas ini menjadi orang yang semangat. Itu aja. Hasilnya saya tahu. Saya kemampuan fisik saya jalan mungkin 1 kilo aja saya udah ngomong. Ya kan naik motor, saya nggak ada mobil, saya nggak ada motor, mungkin 10 kilo saya udah keringetan juga. Kan beliin pesawat Pak. Pegangan sama Nah itu artinya saya butuh dukungan. Dan dari kawan-kawan saya tidak punya misi apapun, ya kan tidak punya tendensi untuk terjadi dan saya jujur aja di Oke Bank itu saya manajer operasional. Apa saja saya nggak mampu. Saya suruh aku di kantor di Jakarta nggak mampu. Udah hampir 1 tahun saya tinggalkan. Saya nggak mau. Saya dikasih ini sedikit. Bukan passionnya Pak. Bukan passionnya. Bukan bakatnya. Ya. Apa nggak nyaman Nggak bidang nyaman. itu. Saya bukan orang kantor, saya orang lapangan. Kalau kita bertentangan dengan hati kita ya Oke. Kalau saya di sini nyaman nggak nyaman harus bikin. Nah memang habitatnya itu di sini. Saya itu dari dulu sama Pak Sadar sama Pak Bambang ya, Pak Palem, Pak Bulian itu mungkin belum ada ya. Kan? Pak itu udah. Kita ini belum ada. Habitat saya kan bukan dihukum, dilegal. Iya. Suku pengadilan jadi pengadilan. Nah itu. pakai Yang polisi
kita siap dalam kondisi apapun, itu pasti bisa. Nggak semua orang bisa Pak. Iya, nggak semua Dan makanya kalau masuk direktur ditanya kamu di lapangan atau di kantor. Saya kalau tanya gitu gini, saya di mana aja Pak? Jadi ya insya Allah Bapak ya kita. Iya Pak. Saya melengkapi ya. Saya melengkapi, saling mendukung, insya Allah kita akan ada perubahan. Nanti saya meeting dulu ya. Kita ini harus Ya. apa namanya? Halo. Hidup ini bukan kasta yang kita pakai ya, tapi kita harus ada attitude di dalam kita saling menghargai aja cukup. Itu aja. Kita saling menghargai, saling menghormati supaya suasana itu berubah menjadi bersahaja. Jangan kita pusing, kita penat ketika mungkin pimpinan tidak nyaman lagi apa marah-marah itu aja. Tapi dengan kita ditegur, kita dimarahi itu sebenarnya itu pelajaran buat kita. Kita jadi berpikir lebih cerdas. Ya. Itu seperti itu. Jadi positif aja. Itu namanya positif itu. Karena apa? Marahnya itu kan karena menuntut kita supaya lebih bertanggung jawab, lebih maksimal dalam bekerja. Bukan karena kecilan kita kan gitu. Iya, saya welcome aja. Pak Satria mau marah ke saya nggak bisa apa ya? Saya terima kasih aja. Karena mungkin saya belum bisa, ya kan, memenuhi pertanggungjawaban saya. Itu aja. Saya biasa dimarahin orang, saya hidup nggak masalah. Gitu. Saya nggak marah ya Pak Sugito, cuma satu yang saya marahin, perang lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri. Nah, ini kan wejangan orang tua, ini yang saya nggak lupa dengan beliau nih. Jadi perangin diri sendiri. Ini saya Itu paling perang pada saat ya Pak Nama. Aman. Yang paling lama aja ya. Iya. Memenangi diri sendiri. Sini nggak ada. Dengan Pak Budian, kata-kata kita. Memenangi diri sendiri. Sampai kondisi. Karena saya seorang. Ya, saya rasa nggak apa-apa. Apalagi Pak PR masukannya tadi jangan langsung ke direksi. Iya, nggak ada masalah. Jangan langsung Semua masalah yang timbul di lapangan harus balik ke direksi. Ya, kalau kita nggak mampu tuh koordinasi dengan koordinator. Jadi yang itu Pak, yang tadi Ya. untuk apa namanya motivasi segala macam, ya kan. Tapi job yang jelas di sini job desknya koordinator, mengkoordinir semuanya di lapangan dan market. Tadi kan kita problem Iya. koordinator di sini gitu, ya Pak. Kan di teknik udah ada kepalanya, dan itu di sana ada beberapa sektor, ada beberapa leader, ada Pak Els, ada Pak. Jadi mungkin nanti Bapak kasih ke teknik siapa nih leadernya. Kalau Bapak nggak ada, maka bisa langsung ke leadernya, sub koordinatornya. Ada Elson, Adi, Pak Jack, tiga di sana ya. Nanti Lagi saya akan ini kasih. tiga. Kemudian yang lama, Ulais, Pak Dia, Adis, Boring, dan itu kita nggak harus di sana. Ternyata marketing kita lebih fleksibel, nggak harus ada tim sendiri kita jadiin. Ayo, nah timnya Boris ini keren. Tadi saya udah ngomong, jadi ada Pak Nasar, ada satu lagi Pak Solo dan tinggi. Nanti mau di-share. Saya belum tahu Pak Nasir itu kemarin ya, memang udah seperti itu kalimatnya ya, tapi kita. Jadi bedanya tim sama lepas. Kalau lepas dia nggak dapat transfer, nggak dikasih target. Harganya dia kasih target. Dan kita nggak akan biarkan setiap bulan kita evaluasi. Maksimal 3 bulan saya akan keluarkan dari grup. Kalau WA berapa orang? Paling Itu nggak dulu kan 100 orang, habis itu bisa lebih. bisa lebih. Sekarang harus lebih. Bisa. Makanya saya target sampai Nanti 300. pembaruan terus. Pembaruan ya. 300. Berarti otomatis itu. Iya kan di WhatsApp kan Oh kalau iya, Google kan Play Store pembaruan kita berarti pembaruan harus terus. ada yang dibuang gitu. Bukan, kalau update WhatsApp Dulu update 100 aja. Pak. Dulu 100. Sekarang kayaknya Sekarang udah udah bisa lebih. Lebih ya. sampai Lebih canggih. 400 itu Pak. ya mudah-mudahan itu nggak terulang lagi Pak. Dulu kan pernah ada kejadian juga nggak menyenangkan.
ada pasir, ada kotoran, itu mau LPA ada pasir dikit di jalan. Padahal tukang kita baru istirahat, ada pergi, ada pasir di situ. Marketing langsung foto di WA-in bahwa dia yang kerjain yang di pasir. Ini Nah, jangan udah jangan ini enggak. Yang dibilang cari Ya itu nggak bagus, itu nggak profesional. Ya makanya inilah ya. Jadi pentingnya kita diskusi ya kan. Jadi tahu Harus permasalahan. komplain Pak, yang kayak Iya. gitu. Sebenarnya saran saya sih Telegram lebih unlimited ya. Hmm. Telegram tuh Ya, unlimited. nanti kita Dia bisa video call-nya juga bisa bro, dan dia bisa sampai 1000-an gitu, anggotanya bisa. Video juga dia nggak terbatas. kalau ini cuman siaran langsung kan. Nah, jadi Insya Allah Pak Bambang ini karena kita harus kasih mereka itu pengetahuan baik. Karena langsung Iya. langsung di video. Nanti kalau pas ada yang mau survei ada saya ada apa nanti di dalam pertemuan itu khusus ya nanti mungkin di apa namanya seniornya itu saya akan ambil. Jadi sudah memang tadi kalau dari pembicaraan kata-kata tadi itu Pak Spino juga bisa lihat kemarin ada polemiknya Ya. di teknik, ada polemiknya di pimpinan. Nah itu sisa-sisa itu kita usahakan Cair lah. tidak dilupakan, tapi kita jalanin yang baru lagi gitu Pak, itu bisa nge-blend. Sekiranya kita nanti marketing itu di sana dia posnya di mana, apa dia nggak ada pos apa dia gimana kelihatannya. Iya. Kemarin kan sudah saya bahas dengan Satria ya. Saya tahu juga kan, Ya. takutnya nanti bang posnya nggak dijagain gitu kan bahasanya gitu. Dan tempat itu juga boleh lah teknik itu bahasanya ya ketika memang tidak lagi sibuk atau dalam kondisi free ya ke situ komunikasi dengan marketing. Ini loh untuk apa yang diminta oleh kawan-kawan marketing ini sedang kita kerjakan atau sampai sekian persen. Ya mohon dibantu untuk percepatan penjualan supaya kita ini nggak coba. Karena kan sistem kerja kita ini kan simultan ya termasuk Pak Bambang ya. Kadang-kadang marketing kita lupa Pak. Yang udah Jadi makanya kita mau bina lah mereka ya supaya mereka itu betul-betul bisa identitas secara baik. ya itu kan perlu Kalau kerjasama. mau LPA kalau bisa ditemanin, Iya, saya harus turun kalau mau LPA itu saya harus turun. jadi biar tahu juga. Ya, ya yang udah tapi ya mohon diinfokan juga gitu dari pihak Pak Satria dari pihak Pak Bambang. dia mau ini langsung dia itu langsung. Jadi Kita nggak pernah jawaban yang kemarin Kalau mau LPA saya damping. yang apa tadi audit di koordinasi semua. Ini saya coba jawabannya Pak Dino. Tapi kalau kata coba kami ini bukan 20-30%, Iya. 80%, 20% nanti kan ada masalah di luar kemampuan kita. Kenapa saya bilang 80% dengan pengalaman Pak ini? Saya juga dulu salah satu direktur kita bangun Citra Insani itu dulu direktur Pak. Kemudian dengan pengalaman ada. Mudah-mudahan coba-cobanya ini Bismillah. 80% kita yakin. Sampai kadang-kadang yang coba masuk ini. Dan Ya, kita lihat juga dukungan record di luar dan record yang sekian bulannya, 1 bulan ini. Dan kemarin ini momentum, itu saya bilang momentum, kekompakan, semangat, ya kan. Langsung satu kata mereka Kata-kata hadiah baru yang sampai Pak barunya datang kan, Pak baru datang Bapak ada kan? luar biasa kan ya. Nggak ada ya. Datang dia setelah acara datang, pas nanya mau lihat videonya, hasilnya apa. Jadi dari tingkat pimpinan sampai ke bawah momentumnya kena. Mudah-mudahan dijaga Pak. Ya. Kekompakan ini, semangat ini. Iya, harus dijaga. apa sebulan sekali apa dulu bisa Lagi yang tahap 2 sudah seminggu berapa kali so. Karena ada semangat di situ, ada apa namanya passion di situ, keinginan. Saya rasa yang itu terus kemudian ini coba Mungkin. dengan koordinasi baru. Jadi
jobnya jelas apa koordinator antara marketing dan teknik. Ya. Kalau legal bukan saya, makanya kan nggak terlalu berat jobnya. Nggak terlalu berat ya, betul. Dia dikasih biaya jadi barang di share, tapi tetap suruh isi. Yang kemarin saya suruh isi 3P2 kalau diisi nggak ada yang meminta isi IEB-nya sama sertifikatnya. Ada satu lagi Pak, saya minta dari kemarin tuh memang tempat tinggal legal ya, untuk cek rumah satu persatu ini nggak jalan-jalan. Di GMR nggak jalan nih. Main dengan udah jalan. Nggak dapat. Mesti tekun. Dibuat ini aja dulu pasar. Udah ada semua, udah saya bagiin Maksudnya semua dari tadi. Kita mau Marketing saya minta bantuan. jadi di center ditanda-tanda itu nanya ada orang. Tinggal orangnya dia betul ada di sini. Ada dulu bekas yang dulu memang berantakan. Iya. Berantakan pencatatan. Perlu ya. Mana udah kita tandain. Bukti akadnya nggak ada Pak kita. Begitu ya. Bekas yang lalu tahu di mana. Nanti saya komunikasi sama Pak Bambang deh ya. Dan nanti kita bisa anterin. Jadi pas saya sama RT udah itu soal RT yang mau ngasih enggak gitu. Sebagian saya teleponin cuma dapat berapa biji telepon teleponin. Belum ada laporannya lagi. Malah dapat 4 biji. Yakin di situ. Cuman bener Pak, saya di sini. Nah, PK-nya betul di situ gitu aja. Jadi terbalik-balik antara BTN sama yang nempatin terbalik-balik. Sekarang Pak Suwiro di D77 nih, SP3K-nya di D77 nomor 5. Tapi nanti tinggalnya di D76 nomor 4. Dasarnya aja oh BTN berbalik. Contoh ya, saya Iya. contoh itu ya. Iya. Oh BTN berbalik kok bisa tempatin sini. SP3K-nya di Misalkan di blok D. Bukan SP3 Kak, PK. PK perjanjian kredit. Maaf, perjanjian kredit. Di blok D77 contoh. Blok D 77. 77. Tapi nih tempat tinggal ninggalin tapi Tempatin rumahnya. tempatin rumahnya di D76. Ada yang SP3K-nya di sini Di blok Pak. D 76 misalkan. Iya. Contoh. Contoh itu ya. Iya, ini contoh. Rumahnya. Di Terus ada bangunan itu belum angkat, tapi pas ditelusurin ada orangnya. Ada. Oh gitu. Itu bangunan belum angkat. Tapi kita ke proyek, ketika kita teknik ngecek, udah ada penghuninya. Padahal belum angkat. Terus pengakuan mereka Yaudah kan. Nah, PK-nya di tangan sama Pak Dion. Pak Dion juga acak-acak kan itu nih. Nah, inilah permainan marketing yang nggak sehat. Iya, Jadi, itu. ini permainan marketing. Kalau BTN nanya mana dasarnya. Jadi satu lagi Pak contoh. Ya. Di D SP3K 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 di D23 nomor 38. nomor 38. Nah, kejadian tempatinnya di D18 nomor 11. Enggak terbalik. D18 ya. Nah, D18 nomor 11. Dia 18 nomor 11 ya. Jadi nempatinnya 11, di PK-nya di situ. Iya. Nempati di D18 nomor 11, PK di sama. PK D idem. 18 nomor 11. Nah, PK-nya idem, namanya Fatimah. Nah, itu kita kasih tahu BTN, udah SP3K gugur. Karena PK dan tempatnya di situ. Selesai. Tapi kan kemarin mesti di minta PK-nya lapor ke BTN. Kamu salah ketik ya. Jadi BTN masuknya ke SP3K. Ya, ternyata dia bikin, kan dia juga yang bikin PK. Iya, betul. Ada administrasi di BTN-nya amburadul juga. Nah, kita laporkan dari sini gitu loh Pak. Selesai yang itu selesai itu. Selesai ini ya. Ini selesai. Ini selesai nih. Selesai. Di 2338 ini Pak bisa kita jual lagi. yang di besar Berarti dia harus relokasi lagi dong. Nah, udah aja PK-nya di situ. OPK-nya di situ. PK-nya di D18, tempatnya di D18. Ini kesalahan administrasi di BTN nyatetnya. Makanya kita nggak percaya juga BTN. Yang udah jelas sudah benar, masih dia belum berubah antara SP3K dengan PK kan yang dipegang PK-nya. Iya, berarti nggak sinkron ya. Di BTN pun nggak sinkron. Itu di blok A besar tuh, yang di A80 juga itu
Madani ini udah diolah gimana gitu? Yang Madani 90% kena karantina juga. Jadi di di BTN dia punya datanya, apa di mana nama siapa kita belum bisa, karena belum ada komplain dari konsumen. Karena kalau kita masuk ke komplain konsumen kita lagi legal standingnya belum ada. Karena memang tercatat akan nama seseorang dia jual lagi Pak, digelapin. Kan itu masalah hukum. Iya. Legal standing kita dengan konsumen gimana kan? Iya. Itu belum ada. Yang masih ada sekarang ini. Bahkan dia bukan ke Ada BTN, ke lima. pribadi. Di internet sekarang jual rumah di situ dapat kebun di Bogor. Saking Jadi mereka itu kan menipu, kamuflase itu kan. itu sesi berikutnya. Sebenarnya tidak menjual dia, itu hanya ini dia, buat ini dia ya. Dijual Pak, 5-6 kali satu rumah. Ya, Oh, iya. makanya itu Dengan legal standing sesi itu kan. kemudian ya. Heeh. Untuk Madani kita beresin dulu yang mau di balik nama Pak, balik nama Sama? sama kita. Iya. Kita udah siapin biayanya, kita mau balik nama. Kejadiannya khusus di situ 196 rumah, Iya. nggak banyak Pak, nggak hampir ribuan. 196 rumah kita verifikasi dulu. Yang bermasalah kita tinggal dulu, yang lain kita balik nama. Iya. Jadi ada data di PT Ngawur, ada di Dion Ngawur, Pak Jadi tadi sesi berikutnya. Iya. Ini ada 2 masalah. Notasinya kita cek lapangan dulu, Iya. yang udah benar, terus BTN sama yang nempatin udah benar, kita boleh balik nama. Iya. Kan kesian dong. Betul. Jadi tambah kacau kalau kita balik nama. Benar ini harus diatasi juga dia. Jadi kalau menurut saya inilah ya, GBB ini kan luar biasa ya. Kalau saya anggap ini besar. Tapi di sini rumah dalam kontrol. Ya emang dulu kan Jadi close jadi kontrol. kalau Jadi kita kayak dua emang mana tahu. Iya. Kalau saya udah sedikit tahu dari dari kawasan kita Pak, kita ini jadi profit. Jadi Kita kebijaksanaan kita beresin Iya. urusan mereka berdua, BTN sama Dion. Dion saya udah konten, ternyata kayaknya dia acak-acak aja juga. Kan udah berapa kali Bekas ada yang dibakarin dulu open. Ya kalau Pak Dion ini kan bukan orang asing ya buat saya. Kenal. Jadi Artinya dikoordinasi dulu cukup dekat dengan saya ya, cuman akhir-akhir ini memang ada sedikit ini sama saya. Ya masalah ini. Ini baru buka kantornya belum lama ini, baru mulai manajemen baru. Nah, jadi kita akan pegangannya semua, kalau cuma nggak pegang, Gak apa-apa nanti saya apalagi ada endumnya. boleh ya komunikasi Ya, sama Pak. langsung aja. Nanti saya kasih nomor baru, Iya. yang lama dihapus. Ya, saya cari, saya putar, ada yang nemu, ini nomornya baru. Ya, sama grupnya si Steve. Ami. Bukan, grup Baperin. Oke. Si Ganesha cari lagi. Karena terakhir ada kalimat saya yang saya sengaja bahasanya nggak enak. Saya bilang, Pak Haji, saya kalau bicara sekali 2 kali udah gak bisa dipahami, saya anggap nggak paham. Nah itu kalimat saya terakhir itu. Dibaca cuma nggak dibalas. Sekitar Jadi ada sambutan fee market sekitar 200 juta. Tapi administrasinya ngaco, saya nggak tahu. punya Pak Dion ya. Iya, apa masuk ke properin, apa dari properin ke kita, Nah, apa langsung ke menurut Pak Dion pagi hari ini udah masuk langsung ke kita. Di testing sini belum ketemu. Saya bilang kalau ada fotokopinya atau ada arsipnya, buka, tekan lagi, masukin langsung ke kita karena itu kasus audit yang zaman kemarin gitu kan. Ya, kurang lebih 200 jutaan ya. ada penelitian. Kan minta itunya lagi. Mana itu? Mana asal udah di itu apa belum? Tapi kan nanti kita mesti tekan ke properin lagi masalah itu. Proper ini agent. Mana subdeveloper? Developer. Istilah Siapa yang tanggung jawab siapa? Proper ini. Pak Syarul. Irwan. Sama dulu PTN Tasep. Mereka bikin proyek Tasep para cabang itu sama manajemen ini ditinggalin
kadang-kadang kalau udah kesel itu suka nggak bisa tahan, tapi saya nggak ada rasa benci gitu. Iya. Iya, udah selesai itu nggak ada. Saya nggak ada rasa benci, saya nggak ada. Jadi saya uraikan lagi masalah keuangan. Nah, sama dengan tadi katakan oleh Pak Sukino, butuh dukungan. Selain keuangan itu dari manajemen direksi, butuh dukungan dari semua pihak. Yang paling vital itu dukungan teknik. Teknik tadi masalah uang, balik lagi jualannya. Itu udah kayak ayam kayak ayam makai itu jadi satu. Jualan juga ada gimana contoh benar. Dan mungkin nggak kalah pentingnya ya. Jadi kita ini ketika itu kita sering ketemu, sering diskusi, akhirnya menambah pengetahuan kita. Dari luar kemampuan kita akhirnya apa? Satu contoh kemarin yang dari Pak Elson. Saya ini semangat jualan. 1 minggu 7 saya closing gitu ya. 1 miliaran. 1 miliaran ya kan. Tapi KPR 1, nah ini nggak boleh terjadi. Iya kan? Sebagai developer yang sudah senior ini nggak boleh terjadi karena ini kaitannya adalah saya yakin masalah kelas dengan perusahaan, dengan BTN atau mungkin kita ada miss ya atau kita nggak paham, nah ini kan masalah. BTN-nya lagi sip. Nah sekarang kan ujung-ujung BTN lagi bagus. Oke. Nanti ya apa? Dulu kita dihajar kan pernah mau jual ya kan masalah. Yang masih ada 296 ya kan? Itu akhirnya cuma dikasih di bawah 396 kan maksimum tadinya 350 cuma dikasih maksimum tadi 260 harga jual 300 yang setahun lebih yang kemarin batal cuma nambah hampir 100 juta bedanya dulu parah dibilang kan nggak strategis lah apalah jalan dan pasas-pasasnya kurang apa sekarang dihajar situ, hajar sana. Esmeralda 3 Pak yang bulan kemarin dihajar, dikasih sama PT. Jadi dukungan PT oke, dukungan dari pimpinan, kita lihat itunya semangatnya. Juga kita dukungan apa yang penting? Satu Kebersamaan. Ini produk brand, wah Kebersamaan. potensi besar. Dukungan lokasi segitu. 3T, mas dukungan masa depan Pak. Terus kalau masih depan itu bisa 15 tahun Pak kalau ngabisinnya. Aset, benar-benar aset. Terus apa? Masih depan kita kalau di benar sekian. Mendorong Bapak ada ngomong kayak Sitisna, naik ya jadi pelaksana atau meminta tahun jadi manajer. Apa kan cara itu? Bikin PT lain, atau PT tenang semua. Tinggal cari lahan gitu. Siap bener lah. Itu jadi karir tata titik-titik itu Wanita disebut aja Pak, apa-apa. nggak boleh. Kalau gaya Ya kan merasa kayak apa enggak ini? Ini kan namanya rapat direksi ya kan ya. jadi bukan aku 15 tahun udah mati enggak Pak. Buat 3 tahun Bapak bisa kader bahwa ini tim ini solid naik dorong pasti kedorong ya Pak Rahmat. Jadi jangan terus kita pesimis gua selamanya jadi pelaksana 15 tahun enggak, masa depan tuh karena kita paling penting kaderisasi Pak. Kalau saya gini Pak Bapak, saya bisa bergaul dengan siapapun, saya juga punya kasta. Saya nggak silo dengan orang yang hebat, orang yang kaya. Sesuai proporsional aja, kita profesional. Kecuali pimpinan ya kita harus hargai. Kalau sudah di luar, saya bilang mau kayanya kayak apa tuh Dion, kalau saya marah benar. Saya nggak ada urusan dengan kamu sih. Saya ulas sedikit tentang status. Kenapa Pak hari ini saya tetapkan Pak Sukino koordinator? Ini kalau maju jalan semua ngeplan kan udah autopilot Pak. Semua di jalan. Bismillah. Pak Sukino sudah jadi manajer belum tentu mau. Gue punya direktur. Ngapain manajer udah autopilot? Udah jalan semua Pak. Padahal tinggal perintah satu jalan semua. Jalan semua. Sudah ada ngitung, ada yang
tim marketing tahan dulu pak, ini belum tahan dulu, jangan diselesaikan, benar kan gitu. Jadi, udah saling ngatur, pak jualan ini dulu pak, udah diskus langsung. Koordinator nggak mau, apa ini jadi manajer atau perusahaan banyak kan gitu. Ini status, jadi saya kasih status yang bukannya ngambang pak, karena kita tahu kita punya passion, kita punya kemampuan, sudah bukan di manajer pak. Nah, ini sekarang saya turunin, makanya saya bilang koordinator pak, ngumpulin semua ini kita supaya ngeblend, kita tidak tersinggung dari ngomongnya. Jadi harusnya udah tek siap, udah siap masuk laporan perkembangan dan rencana, tinggal dari direksi. Ini, yang ini dulu, yang ini. Kan dia, kita kan rencana banyak kan pak. Rencana pasti konsep banyak. Hasil nanti dari ngeblend ini, dari apa namanya koordinasi ini, bikin konsep ini. Nanti sana yang ngurusin, karena nggak mungkin sekaligus semua kan. Mungkin kalau udah keuangannya udah oke semua, hari ini, besok apa, atau per minggu akan dibikin prioritas. Ini uangnya cukup untuk semua, dan nggak mungkin sama. Mungkin yang listrik paralel dengan ini, ya kan, betulin pasang lampu jalan paralel dengan ini, tapi nggak bisa sekaligus hari ini jalan semua. Nah, jadi itu direksi yang mutusin. Kita bikin konsep sebanyak-banyak. Jadi kayak ada inventaris apa yang mesti kita kerjain. Kayak barusan tadi mau bikin brosur pak, harga jual kita 27, di lapangan nggak dukung. Pasti marketing nanya, dia mau jual hari ini kok. Lah, kesono, berbalik lagi dari keuangan, muter lagi mana jualannya. Kita lebih kira rantai. Pak PR ada target pak. Ini yang stok ini, stok masih berapa? 8 atau 10? 10. Prioritaskan. Ini sudah di booking, Ya. ya. Saya